Tes, tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kurang semangat lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun jajannya belum bisa dimakan sekarang, minimal sudah bisa disimpan dulu ya. Kita hari ini beruntung banget ya. Kehadiran pemateri hebat langsung dari pakarnya ya. Beliau adalah Kepala Puskesmas Wire ya. Beliau adalah Dr. Siti Masruah, Kepala Puskesmas Wire. Tepuk tangan buat beliau, dokter. Beliau hari ini akan memaparkan ya materi yang sungguh sangat berharga untuk kita semua sebagai adik-adik ya, para remaja. Ini penting sekali. Kebetulan hari ini ya materi tidak cuma perilaku hidup sehat saja, tapi ada ekstra materi yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan reproduksi remaja ya. Oke, ini didengarkan baik-baik karena ini bakal daging semua ya. Materinya daging semua karena langsung dari ahlinya, Dokter Ibu Siti Masruah. Saya bacakan CV-nya sebentar. Beliau adalah Dr. Siti Masruah, Kepala Puskesmas Wire, S1 Kedokteran, bekerja di Puskesmas Wire sejak 2004 sampai sekarang. Kelahiran beliau adalah bukan asli sini ya, beliau adalah kelahiran Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semua, peserta didik MAN 1 Tuban, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Saya mulai dengan salam germas dulu ya. Nanti bisa diikuti ya. Salam germas. Ya, saya dulu aja ya. Salam germas. Sehat, bugar, produktif, ceria. Sehat dimulai dari saya. Monggo Mbak Tika ya. Ya, nanti baik teman-teman semua bisa mengikuti. Nanti kalau Bu Dokter bilang salam germas, jawabnya dengan tadi ya, sehat, bugar, produktif, ceria, sehat dimulai dari saya. Gitu ya. Kita bareng-bareng gelorakan salam germas untuk kita budayakan gerakan masyarakat hidup sehat bersama-sama. Oke, silakan dokter. Saya mulai ya, tolong didengarkan ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Sehat dimulai dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini saya panggil anak-anak atau adik-adik ya. Anak-anak atau adik-adik? Iya, adik-adik saja katanya ya. Adik-adik, adik-adikku, anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat untuk mengikuti acara MPLS ya. Sudah hari yang keberapa? Ya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW agar kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya perkenalkan dulu ya, saya Dr. Siti ya panggilannya ya. Sekarang ini sebagai Kepala Puskesmas Wire ya. Dan di MAN 1 Tuban ini merupakan wilayah kerja dari
Puskesmas Wire. Ya. Setiap ada peserta didik baru, kami biasanya diundang di sini untuk juga turut mengisi ya. Dan hari ini ya, memang di jadwalnya itu PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi ini lebih difokuskan untuk kesehatan reproduksi remaja. Ya. Tadi ya sudah ya, tadi saya juga ketemu ya yang ngisi dari BNN ya. Adik-adik semua sudah dikasih ya tadi ya materi yang banyak ya. Bahkan mungkin diskusinya banyak. Nah sekarang ini saatnya dari Puskesmas Wire juga memberikan materi ya. Terutama tentang kesehatan reproduksi remaja. Kenapa kok diberikan ya? Kenapa kok diberikan tentang kesehatan reproduksi remaja ini? Ada yang tahu? Ya. Sekarang ini marak-maraknya viral-viralnya ya remaja apalagi masih SMP atau SMA ya yang perilakunya sudah menyimpang. Ya. Jadi di Puskesmas Wire saya itu tadi bercerita kepada guru adik-adik semua ya. Dalam 2 minggu ini saya itu yang biasa tiap hari di Poli KIA ya meng-USG pasien ibu-ibu hamil. Dalam 2 minggu ini saya sudah meng-USG anak usia 16 tahun. Ya, 3. Nah ini fungsinya hari ini ya kebetulan ada MPLS untuk memberikan penjelasan ya kepada adik-adik semua, kepada anak-anakku semua bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak baik. Ya. Ini nanti akan saya mulai ya dengan kesehatan reproduksi remaja. Ya, kami memfokuskan untuk kesehatan reproduksi remaja. Remaja gaul dan keren itu yang bagaimana? Ya, ini ada semua ya. Jadi nanti 1 jam ya, sekitar 1 jam. Saya 1 jam saja ya, tidak lama-lama ya. 1 jam saja, mohon didengarkan ya. Ya, karena ini sangat penting ya, terutama untuk adik-adik semua. Ya. Lah, ini fokusnya adalah tentang remaja. Ya, kalau remajanya itu nanti yang dilakukan adalah yang positif-positif, ya seperti lomba-lomba yang bagus, yang blog. Nah ini sangat bermanfaat. Lah tetapi kalau kita dapatkan yang seperti ya tadi saya sampaikan, lah ini naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai adik-adik semua yang dari MAN 1 Tuban ini mengalami yang saya ceritakan tadi. Karakteristik dari remaja. Jadi ada yang mulai jatuh cinta. Di sini ada yang sudah punya pacar? Ada? Oh tidak, gini-gini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kemudian ada yang semangatnya tinggi sekali. Ya. Ada yang rasa ingin tahunya juga tinggi. Ada yang sering galau, ya. Ini semua kan punya HP toh, ya. Ada yang sering nulis story galau-galau, tidak, pinter KB, pinter semua. Kemudian ada yang senang berkumpul dengan teman sebaya. Kemudian ada yang egois, egonya tinggi, menangan ya. Nah ini. Jadi adik-adik semua ya mohon nanti diperhatikan ya. Kenapa kok kita mengasihkan semua ini biar adik-adik semua nanti tahu ya. Kemudian latar belakangnya.
sepertiga penduduk Indonesia itu adalah usia remaja. Ya. Kemudian dan masa remaja ini adalah transisi. Jadi rasa ingin tahunya itu tinggi. Ya. Ndeloki HP terus. Bukankah begitu? Tidak, alhamdulillah. Kemudian banyak masalah dan tantangan. Di sini ada yang banyak masalah? Ada. Ya mungkin 1-2 ada ya. Nah, kemudian akhirnya nanti adalah perlu pembinaan. Ya perlu pembinaan karena generasi muda ini adalah generasi yang harus berkualitas ya. Apalagi di Mantuban ini ya. Kemarin kapan hari itu saya sudah CKG ya kepada staf-staf ya, ibu guru dan stafnya menjelaskan bahwa di Mantuban ini banyak siswanya yang berprestasi. Mudah-mudahan yang hadir di aula ini adalah nanti yang berprestasi ya. Sampai nanti kelas 3 berprestasi akhirnya misalnya masuk PTN, masuk perguruan tinggi itu akan masuk PTN semua ya. Kesehatan reproduksi remaja itu apa? Mungkin ada yang sudah tahu ya. Kesehatan reproduksi remaja itu apa? Ya. Jadi keadaan sehat secara menyeluruh juga fisiknya, mentalnya, kehidupan sosialnya juga. Dan berkaitan dengan apa? Alat dan fungsi reproduksi. Adik-adik tahu ya yang dimaksud reproduksi ya? Tahu, sudah tahu. Apa? Apa reproduksi? Re itu kembali memproduksi. Ya. Jadi gampangnya laki-laki dan perempuan ada alat reproduksi dan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya, tidak sembarangan. Lah pentingnya apa? Pentingnya untuk memahami kesehatan reproduksi ini agar apa? Agar memiliki informasi yang betul ya. Jadi saya berdiri di sini nanti menerangkan tentang reproduksi itu bukan berarti ngajari ya. Justru adik-adik semua harus tahu. Yang kami sampaikan itu biar adik-adik semua tahu ya. Kemudian memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab dan hati-hati terhadap penggunaan alat reproduksi. Ya. Kemudian dapat melakukan tindakan dan pencegahan sedini mungkin. Nah, ini adalah tahap masa remaja. Tahap masa remaja itu ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Adik-adik semua ini masuk remaja yang mana? Iya, usianya rata-rata berapa ini? 15. Iya. Nah, ini coba dilihat ini. Usia 10 sampai dengan 19 tahun. Ya, yang dinamakan anak itu biasanya sampai 18 tahun kalau sesuai dengan Kemenkes. Jadi cenderung ingin bebas. Betul atau betul? Ingin coba-coba. Betul atau betul? Suka berkelompok. Punya geng. Tidak. Mudah dipengaruhi. Betul tidak? Ya, pokoknya nanti dilihat aja ya. Harus sampai lulus di sini. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lah, permasalahannya itu apa? Kurangnya informasi yang benar dan bertanggung jawab terutama tentang kesehatan
remaja. Nah, ini adalah masa puber. Sudah tahu semua masa puber? Apa? Apa coba masa puber? Peralihan dari anak menjadi dewasa. Ya adik-adik semua ini nanti ya. Sekitar dimulai usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian banyak perubahan tubuh. Perasaan, pikiran, perilaku, dan orang tua perlu atau harus memahami berbagai masalah ini. Ya, jadi adik-adik semua ya, mungkin kayak sekarang ini ya, sekarang ini kan siswa baru semua ya, siswa baru semua. Apalagi cowok cewek. Kok wes mulai tengok sana sini, ya, wes mulai lirik-lirik sana sini, ya. Lah ini semua gunanya nanti untuk diterangkan begini, gunanya nanti untuk keberlanjutan ini. Kemudian ada perubahan mental dan perilaku. Yang dulu SMP, sekarang SMA atau MAN ya, atau MA. Nah ini tertarik pada lawan jenis. Ingin yang cantik. Ya. Meningkatkan kejantanannya. Bukankah begitu? Begitu atau tidak? Ya. Kemudian ada yang pemalu, ada yang sering sedih, ada yang khawatir, ada yang bingung, kemudian ada yang kurang pede. Nah ini adalah sifat peralihan, ini yang harus diketahui. Ya, justru umur-umur segini ini umur paling labil, ya. Tidak nurut pada orang tua, ya. Jadi dikandani, dibilangi baik-baik, sering tidak nurut. Itu umur-umur segini, ya, umur-umur segini. Kemudian ada yang suka pamer, ya. Ada yang suka pergi dengan teman sebaya. Ada yang tidak berpikir saat berbuat, seperti yang Bu Dokter ceritakan tadi ya. Saya USG 16 tahun, tidak berpikir ya saat berbuat itu. Kemudian ya ini yang wanita-wanita mulai sensitif ya menjelang menstruasi, premenstrual syndrome namanya. Ya, jadi mungkin yang wanita-wanita ini kan sudah mens semua ya, sudah mengalami menstruasi semua ya. Justru kalau umur di atas 15 ya belum menstruasi harus konsultasi ya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada masa akhir balik. Ya. Secara fisik nanti remaja putra masa akhir balik ini yang bagaimana sudah pada mengerti ya, yang cowok-cowok ya, cowok cewek sudah mengerti ya. Jadi pada saat ini, pada masa pubertas ini, secara fisik ya, remaja putra sudah bisa menghamili ya, dan remaja putri sudah bisa dihamili. Jadi harus hati-hati, didengarkan apa kata orang tua, jangan suka berbohong ya. Lah, apa ini gambar apa? Ya harus saya sampaikan ya, jadi adik-adik biar tahu semua. Nanti yang laki-laki mulai mimpi basah. Ya, ini ya. Jadi rame ya ini ya, rame ya. Ya, enggak apa-apa wes. Lah, ini adalah
alat reproduksi laki-laki. Ya. Memang harus saya sampaikan ya, ini masuknya pendidikan biar nanti adik-adik ini ya, anak-anakku ini tidak salah arah, tidak salah dalam berbuat. Ya. Jadi remaja ya, laki-laki perlu menjaga alat kelaminnya agar tetap sehat. Ya. Pertanyaan untuk putra ya. Apakah kamu pernah mimpi basah? Ya. Bila jawaban tidak pernah, perlu perhatian guru BK atau UKS. Ya, jadi ini ya, apakah kamu pernah mengalami kencing kuning kental? Nah, ini yang harus hati-hati ya, karena nanti mengarah ke penyakit menular seksual. Ya. Apakah kamu pernah mengalami gatal-gatal di sekitar kemaluan? Ya. Jadi kalau ada nomor 2 dan nomor 3 ini misalnya dijawab iya, harus dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi adik-adik ini mohon diperhatikan. Ya. Kemudian perubahan fisiknya pada remaja putra apa aja? Suaranya sudah mulai berubah, jagonnya sudah membesar, pundak dan dada bertambah besar dan bidang. Kemudian kulit rambut berminyak, biasanya banyak yang jerawatan ya, ini ya. Kemudian tadi ya, mengalami mimpi basah. Kemudian untuk merawat organ yang adik-adik laki-laki, ini bagaimana? Ya, jemur pakaian dalam ya, di terik matahari. Ya. Ya, biar kuman virusnya mati. Ya. Kemudian mengganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Ada yang jarang ganti celana dalamnya? Ada? Ya. Kemudian membersihkan anus ya dan alat kelaminnya ini dengan air bersih. Setiap kali buang air besar maupun buang air kecil, ya. Kemudian sunat kitan ya, dapat mencegah penumpukan kotoran yang disebut semekma ya. Jadi bukan sperma ya, kotoran yang di alat kelamin yang di pucuknya itu ya, di pucuk yang namanya penis itu ada kotoran yang namanya semekma. Itu harus dibersihkan. Kalau tidak dikitan, tidak disunat, itu resiko nanti akan menyebabkan juga penyakit kanker. Di sini semua sudah kitan, adik-adik yang cowok-cowok ini. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum kitan? Ada? Nanti bilang orang tuanya ya, harus ya. Umur segini harus dikitan ya, karena di kemaluan ya nanti di bagian pucuknya itu di situ banyak kotoran yang harus dibersihkan. Itu bisanya itu dengan dikitan ya, biar tidak terjadi kanker ya. Jadi itu kemudian, nah ini bagi yang belum sunat ya, kulit penutup ya ini kan biasanya kalau sunat kan dipotong kan. Nah ini yang harus dibersihkan, kalau tidak dikitan ini susah, membersihkannya susah. Ya tidak menggunakan celana dalam yang ketat, ya karena mengganggu stabilitas suhu testis ya di dalam buah jakar itu.
Kemudian ini adalah perubahan fisik pada remaja putri. Ya. Jadi adik-adik nanti dilihat ya. Nah, ini ada induk telur membesar, kemudian pinggul melebar, kemudian haid atau menstruasi. Jadi ya, yang di sini kalau umur sekarang ini belum menstruasi, nanti bisa konsultasi ke puskesmas nggih. Ya, harus konsultasi ya, karena ini kan umurnya paling enggak ini 15 ya. 15-an ya. Ya. Kemudian tubuh bertambah tinggi, ya. Kulit dan rambut juga berminyak, kadang-kadang ada tumbuh jerawat, ya. Kemudian payudara mulai membesar. Ya. Nah, pertanyaan untuk adik-adik wanita. Kalau ditemukan ya di umur 8 tahun ya, kurang dari 8 tahun atau lebih dari 15 tahun kok belum menstruasi, harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah mennya ini tiap bulan? Bila ditemukan jawabannya tidak, juga harus dirujuk. Walaupun ya kalau umur-umur segini kadang menstruasinya itu sebulan bisa 2 kali, kadang 2 bulan sekali. Itu pengaruh hormonal ya, pengaruh hormonal kadang-kadang kalau umur segini masih bisa dimaklumi. Itu karena apa pengaruh hormonal? Misalnya saja ya stresor. Adik-adik saat mau ujian, nah, mikir nemen toh, nah itu bisa berpengaruh di hormonal, akhirnya mennya itu terlambat ya. Asal tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, ini masih aman. Tetapi kalau melakukan hal-hal yang di luar batas tadi, nah, wes telat men, ya harus diperiksa. Ya, begitu ya, adik-adik ya. Kemudian apakah saat menstruasi disertai nyeri perut hebat? Ada ya yang menstruasi apa nek ngarani ya? Dilepen. Apa ya? Nyeri ya? Ya. Nah, itu juga banyak penyebabnya. Ya. Salah satunya itu ada memang yang penyakit. Ya. Jadi bisa karena adanya kista di dalam rahim, ya, kista di indung telur, itu juga nanti menstruasinya itu ya sakit hebat. Ya, ini juga harus diperiksakan, ya. Kemudian apakah kamu pernah mengalami keputihan? Nah, ini mungkin adik-adik mengalami gini sungkan ya cerita sama orang tua. Ya biasanya kan gitu ya. Ya, apalagi keputihannya itu ada gatalnya. Ini harus juga periksa. Biasanya kalau ketemu dokternya kan dokter atau bidan itu kan diceritakan semua ya. Kalau sama orang tuanya wis izin. Gak apa-apa, itu kan umur-umur segini, nanti kalau misalnya sampai terjadi ini bisa konsultasi dengan guru UKS ya. Nanti biasanya dibawa ke puskesmas. Jadi itu tadi, kemudian tipsnya merawat organ perempuan, wanita ya. Sama ya, jemur celana dalamnya itu diterik matahari. Kemudian sama juga ya mengganti celana dalam ya, apalagi kalau sedang menstruasi ya. Itu kalau sedang haid. Adik-adik kalau sedang haid kan gak mungkin ya menggantinya sehari sekali kan gak mungkin. Ya, bahkan ada yang berkali-kali ya. Selama masa haid
yang baik ya, mengganti pembalutnya itu tiap 4 jam sekali ya. Jadi tiap 4 jam sekali paling enggak ya, paling maksimal ya. Apalagi kalau menstruasinya itu banyak ya, ini nih. Kemudian setiap kali buang air ya, siramlah alat kelamin dengan air yang bersih ya, dengan air yang bersih. Jadi adik-adik ya, terutama yang wanita ini, kalau misalnya pergi ke fasilitas umum ya, misalnya rekreasi lah atau mana, agak hati-hati ya kalau untuk membersihkan ya, misalnya habis pipis, habis buang air besar, membersihkannya ini kalau bisa jangan dari air bak ya, dari air keran nggak popo, dari air keran ada selangnya nggak popo ya. Tapi harus hati-hati kalau dari air bak dan airnya tidak mengalir. Itu yang memacu biasanya sering keputihan, sering gatal. Kadang kan kalau turun ya mungkin di mana ini, di pom ya, pom bensin gitu ya. Pom bensin biasanya kan ada yang kamar mandinya itu kan hanya di bak ya, tidak airnya tidak ada kerannya. Itu agak hati-hati ya adik-adik ya. Karena di situ sumber, kita kan nggak tahu ya, air yang di bak itu tadi dicelup apa kan nggak roh ya. Ya, kalau sampai benar-benar misalnya kok nggak ada itu ya pakai aja air mineral itu aja. Ya, begitu ya. Termasuk nanti kalau di WC ya, WC-nya toiletnya itu yang duduk, ya, yang duduk. Lah, kalau misalnya tidak ada tisu ya, ya jangan mangkring nanti nek pecah piye ya. Ya. Kalau misal benar-benar tidak ada tisu ya itu tadi. Jadi adik-adik mohon bisa dimengerti ya. Ya mungkin harus bawa tisu ya, ke kamar mandinya itu, ke toiletnya harus bawa tisu. Biar soalnya kan tempat duduknya itu kan gak adik-adik tok toh. Iya, itu kan bekasnya orang lain. Jadi tetap bawa tisu. Ya, kalau tidak ada airnya mungkin bawa air mineral. Itu untuk menjaga kebersihan dari alat kelamin perempuan. Ya, itu tolong, soalnya kasus begini ini sering ya sering periksa. Kok tiba-tiba gatel, tiba-tiba keputihan, ya, karena ini, itu salah satunya ya. Kemudian setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang ya. Untuk adik-adik perempuan ya, jadi ceboknya itu arahnya dari depan ke belakang, jangan terbalik ya. Jangan dari daerah dubur ke depan, ke vaginanya ya. Itu nanti juga menimbulkan penyakit ya. Jadi untuk membasuh alat kelamin itu dari depan ke belakang ya. Jadi ini mungkin jarang ya ada pelajaran yang gini ya, kalau tidak yang dari begini-begini ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Kemudian ini jangan sering menggunakan bahan kimia ya. Ini mungkin juga untuk sabun-sabun ya, sabun-sabun itu juga harus hati-hati ya. Ya, ini adalah alat reproduksi perempuan. Ya, jadi ini ada saluran telur ya. Ini ada saluran telur ini. Ini ada indung telur. Ya. Ini ada rahim. Ini leher rahim, ini vagina. Jadi, saya terangkan yang ini dulu. Ya, proses kehamilan ya, proses kehamilan seseorang itu bisa hamil itu bagaimana? Mungkin teman-teman adik-adik ini sudah tahu semua ya prosesnya ya. Sudah tahu atau belum? Nah, saya menjelaskan gini itu bukan ngajari loh ya.
biar adik-adik tahu. Misalnya ya, ada sperma masuk ya, sperma dari laki-laki masuk lewat sini, lewat vagina sini. Lah, ini pas saat adik-adik ini masa subur ya, indung telurnya ini masuk lewat sini ya, sperma ini. Lah, nanti bertemu di sini, di saluran telur ini. Lah, itu akhirnya bisa pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang akan menghasilkan menjadi janin. Ya. Jadi prosesnya itu begitu. Kalau misalnya melakukan hal-hal yang misalnya ya berhubungan sebelum nikah, yang harus diperhatikan itu adalah itu. Jadi itu bisa terjadi kehamilan kalau adik-adik semua ini sudah masa balik. Ya. Nah, ini adalah kemudian nanti kalau misalnya tidak ada sel telur yang masuk, nanti akan terjadi menstruasi. Jadi yang sel telur tadi ya, nah ini fimbre ini masuk sini ya, akhirnya dia luruh karena tidak ada yang membuahi sel telur, dia akan luruh akhirnya jadi darah menstruasi. Jadi telur ini berjalan ya ke rahim dan dindingnya menebal. Nah ini kalau dia dibuahi akan menghadapi kehamilan. Kalau tidak nanti pas saat itu terjadi menstruasi. Jika kehamilan tidak terjadi, darah, jaringan, mukus keluar dari tubuh melewati vagina dan terjadi menstruasi. Nah, itu adalah proses ya, jangan sampai adik-adik semua ini seperti yang saya ceritakan. Saya itu beberapa kali, mungkin entah beberapa kali meng-USG ada yang usia 15, ada yang usia 16. Ya karena hamil di luar nikah. Ya, jangan sampai yang dieman satu tuban ini apalagi sekolah agama ya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena apa? Pertama itu sudah melanggar aturan agama ya. Dosa besar ya. Kemudian otak kita itu terpasang untuk melakukan reproduksi. Apalagi kalau sering melihat di HP ya. Di HP itu kan kadang-kadang kita orang tua aja nggak bisa memonitor ya. Pas buka HP iklannya muncul, begitu ya? Iya, iklan-iklan itu muncul, iklan-iklan yang untuk orang dewasa itu. Ya. Akhirnya nanti akan terjadi ini. Diska itu dispensasi nikah, ya. Jadi umur 12 akhirnya ya mau dinikahkan bagaimana ya? Karena sudah hamil. Nah, ini meningkat terus ya, meningkat terus. Nah, mungkin tadi kan sudah diterangkan ya, diselipkan ya dari BNN ya. Nah, ini semua mudah-mudahan tidak akan terjadi di MAN 1 Tuban ini. Nah, ini yang mempengaruhi yang dari laki-laki itu apa? Ya karena adanya hormon testosteron. Nanti di pelajaran biologi ya, adik-adik akan mendapatkan pelajaran ini ya. Bagaimana fungsi hormonnya kalau meningkat itu bagaimana, itu nanti akan mendapatkan pelajaran ini. Nah, ini adalah dorongan-dorongan ya. Jadi dorongan yang mempengaruhi dorongan seksual
ya, faktor-faktor. Jadi tetap harus dihindari, ya. Karena apa? Sekarang itu susah untuk memonitor anak-anak itu susah kalau sudah bawa HP, ya. Karena di situ sumbernya, ya. Kemudian cara mengendalikannya apa? Ya, kita akan kembali taat beribadah, memahami tugas utama sebagai remaja itu apa yang harus dilakukan. Ya, sebagai anak sekolah apa yang harus dilakukan? Yaitu memanfaatkan waktu sesuai bakat dan minat, ya. Di MAN 1 Tuban ini kan banyak mendapatkan kejuaraan-kejuaraan, ya. Lah itu yang harus ditiru dan harus dilakukan yaitu. Jadi mengejar mimpi, ya, untuk menjadi orang yang sukses, gitu ya. Nah, kalau undang-undang perkawinan, ya, untuk perempuan itu 20 tahun, laki-laki 25 tahun. Makanya kan sekarang ada diska, itu dispensasi nikah, ya, karena yang sudah hamil duluan itu, ya. Jadi dalam 2 minggu ini, ya, saya bercerita, ya, dalam 2 minggu ini saya itu meng-USG usia 16 tahun itu ada 3. Ada 3, ya. Memang ada yang sudah lulus SMP, ada yang masih sekolah, ya. Dan salah satunya itu pengen digugurkan, ya. Jadi iki dekne wis zinane wis dosa, pengen gugurno malah dosa. Lah ini loh, kasus-kasus begini, ya, saya sampaikan agar tidak terjadi di adik-adik semua. Karena apa? Ya, yang ingin digugurkan bilangnya apa? Bu dokter, saya itu disuruh orang tua untuk menggugurkan. Karena saya ini adalah nanti yang harus jadi orang sukses, kata ibu saya. Lah kok kelakuannya kayak begitu? Ini membingungkan, ya. Orang tua itu juga sudah bingung, ya, kalau sampai terjadi kasus-kasus begini, ya. Adik-adik semua tolong diperhatikan, ya. Jadi kalau sudah ada gelagat, ya, gelagat ini mungkin tidak hanya perempuan saja, ya, sama, ya, lelaki juga sama. Kadang-kadang yang menggoda itu si ceweknya. Betul atau betul? Ya, kadang-kadang yang menggoda ceweknya. Sekarang bukan hanya laki-laki yang menggoda. Jadi tidak bisa disalahkan laki-laki saja. Perempuan juga gitu, ngejar terus, ya. Nah, ini harus hati-hati, ya, kalau begini, ya. Karena umurnya ini loh, umur masih belia, ya. Umur-umur segini kan harusnya umur-umur untuk mencari prestasi, ya, agar nanti di saat kelas 3, ya, wis banyak prestasi, bisa masuk PTN tanpa tes. Nah, itu, ya. Nah, memilih teman yang baik, ya, memilih teman yang baik. Pilihlah teman yang membawa pengaruh baik. Karena teman ini adalah sangat berpengaruh. Adik-adik, kalau di situ, ya, masuk di lingkungan yang anak-anaknya berbuat buruk, nanti tetap akan berpengaruh. Pergaulan yang salah, ya. Dan ini adalah seks pranikah dan akibatnya, ya. Kalau sudah hamil, kebanyakan ya wis gak gelem tanggung jawab kalau tidak dipaksa. Biasanya kan begitu, ya. Jadi kayak ini, ayolah ini pertama, kok nek wis hamil, ya dia akan lari. Nah ini, ya, yang harus diperhatikan. Nah, ini akibatnya nanti. Begitu seks bebas, sudah telat, ya. Tadi tidak karena pengaruh hormon, karena telat hamilnya melakukan seks di luar nikah,
Ya akhirnya ini. Nah ini. Piye iki mau dikasih makan apa? Bekerja aja belum, sekolah aja belum selesai. Nah ini ya. Nah ini akhirnya bingung. Kalau sudah bingung, ya banyak melakukan hal-hal termasuk yang saya ceritakan adalah tentang aborsi. Ya, jadi pengguguran kandungan. Kehamilan remaja, alat reproduksi itu belum matang ya, faktor fisik, komplikasi hamil, persalinan dan nifas. Kemudian juga kelainan-kelainan kongenital. Kongenital ini bawaan ya. Kemudian morbiditas, mortalitas tinggi, kematiannya tinggi. Karena apa? Biasanya yang hamil duluan itu datang ke misalnya ke puskesmas ya, ke dokter, itu usianya itu sudah pas gede-gede. Ya, jadi sudah kemarin ada yang 8 bulan baru periksa. Ibunya tidak tahu. Ya. Jadi ini yang akhirnya nanti menimbulkan anaknya kekurangan gizi ya, selama hamil harusnya minum tablet tambah darah, minum vitamin. Lah dia kan malu. Nah, berbulan-bulan tidak ada asupan gizi, anaknya lahir prematur. Ya, kalau enggak itu kecil masa kehamilan, jadi anaknya jadi berat lahir rendah. Engkau akhirnya terjadi stunting ya, stunting. Kemudian psikologis, tekanan faktor psikologis, tekanan dari keluarga dan teman, kemudian tersisih. Ya mau nggak mau tersisih izin kan, tersisih dari pergaulan. Upaya pemecahan masalah sebelum hamil harus seksual yang sehat. Ini harus dilakukan kalau sudah menikah. Ya. Kemudian pendidikan seks itu ya, ya kayak begini nih, bukan ngajari, tetapi memberi pemahaman adik-adik agar tidak terjadi sampai kehamilan di luar nikah. Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah hamil ya mau nggak mau kan dinikahkan. Ya itu tadi. Akhirnya anaknya yang kerawat siapa? Kembali ke orang tuanya. Orang tua jadi ribet meneh, kerumati meneh. Ya. Ya, makanya harus menghindari terjadi kehamilan. Itu ya, adik-adik. Lah, kemudian saya lanjut dengan PMS ya, penyakit menular seksual ya. Jadi penyakit ini ya adalah penyakit yang menular akibat hubungan seksual. Kemudian pada pria itu mudah dikenali, kayak tadi ya, kencing nanah. Gampang ya wis. Kok sampai kencing nanah ya harus hati-hati. Kemudian pada wanita kadang-kadang tanpa gejala. Bila tidak diobati akan menjadi sumber penularan. Jenisnya apa saja? Ada yang tahu? Gonore, ya, kencing nanah. Ya tadi ya. Kemudian sipilis ini lebih berat lagi, sama kencing nanah juga. Kemudian herpes genitalis, jadi kayak dompo ya. Kadang kan ada herpes ya, kena herpes kayak dompo, kayak dap, tapi itu di kemaluan. Ya, kemudian kalau ini trichomoniasis vaginalis, chlamydia, ini adalah jamur. Ya, ini juga gatal keputihan. Ya ini. Kemudian kondiloma acuminata, jadi kayak jengger ayam gitu ya. Tapi tumbuh di daerah vagina. Ya. Kemudian yang paling ekstrim, nah ini adalah HIV AIDS. Ya. Jadi kalau HIV AIDS sudah tahu ya, sudah tahu semua ya. Nah ini di Indonesia ya penderita AIDS itu sudah semakin banyak. Ya.
Jadi di Kabupaten Tuban ini, di Kabupaten Tuban sampai 2013 saja sudah segini. Ya. Apakah HIV sama dengan AIDS? Sama atau tidak? Ya. HIV itu virusnya, ya. Virus yang menyerang sel kekebalan tubuh manusia sehingga menyebabkan kekebalan tubuhnya itu turun drastis. Sedangkan kekebalan tubuh ini kalau turun terus akan menguntungkan bagi kuman lain. Jadi kalau sudah kena HIV, ada penyakit apapun nanti biasanya ikut ya penyakitnya itu tambah terus, yaitu akhirnya kumpulan dari semua itu nanti akan menimbulkan yang namanya sindrom, yaitu AIDS. Ya, jadi ini AIDS ya. Nah, ini sekarang sudah ada komunitasnya dan orang-orang yang kena HIV AIDS, ya terutama HIV itu biasanya sekarang sih sudah banyak yang tidak malu ya karena sudah pengobatan ya itu ya. Kumpulan gejala yang muncul akibat daya tahan tubuh atau kekebalan yang menurun secara tajam. Ya, jadi gejalanya itu macam-macam sampai nanti biasanya terakhir nanti pasti kena TBC juga, ya, kuman TBC. Ya. Jadi beda dong, itu virusnya awalnya HIV, nanti terakhir kena AIDS. Penularannya bagaimana? Nah, ini. Penularannya yaitu mulai dari transfusi darah. Jadi transfusi darah ini bisa tertular, tetapi transfusi darah sekarang ini ya, misalnya adik-adik donor darah itu nanti untuk donor darahnya, darah yang dihasilkan itu di scanning ya, jadi nggak mungkin ya yang ditransfusikan itu sekarang ini. Kemudian jarum suntik bergantian, ya apalagi yang sudah kena narkoba ya, mungkin yang tadi sudah diserahkan. Hubungan seks tidak aman dan dari ibu ke bayi. Nanti kalau dari ibu ke bayi, makanya sekarang kalau ANC terpadu, antenatal care terpadu di puskesmas, ibu hamil itu wajib ya. Wajib di awal itu nanti aja dicek HIV, dicek HBsAg ya untuk penyakit liver, kemudian dicek sipilis. 3 ini di puskesmas pasti dicek ya. Untuk ibu hamil pertama, ya biar apa? Diceknya di 3 bulan awal. Kalau sampai positif bisa diobati. Itu sudah ada itu karena program dari pemerintah. Ya, jadi menularnya itu lewat ini ya. Ada darah, cairan sperma, kemudian cairan vagina dan dari ibu yang menyusui ibunya ini kena HIV. Ya ini kalau sudah AIDS ya pengobatan HIV itu antiretroviral itu sudah ada di puskesmas ya. Nah ini adalah contoh-contoh infeksi jamur rongga mulut, infeksi jamur alat kelamin. Gejala-gejalanya ya ini ya gejala. Virus HIV tidak ditularkan dengan cara berpelukan. Ya, ini tidak ditularkan lewat ini ya. Berenang, gigitan nyamuk, ini memakai alat rumah tangga. Jadi kebanyakan memang lewat paling sering hubungan seks dan lewat jarum. Ya. Ya. Jadi mencegah biar tidak kena penyakit kelamin bagaimana? Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Setiap ada pasangan hubungan seks yang tidak aman ya, jadi hindari. Pencegahan paling ampuh bagi remaja adalah tidak berhubungan seks sebelum nikah ya. Nah ini adalah
materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dengan materi ini adik-adik bisa mengantisipasi ya, mengantisipasi jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari saya cukup itu ya, mudah-mudahan materi ini nanti sangat berguna terutama untuk adik dan adik-adik yang remaja ini ya. Mungkin dari saya cukup itu. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Dr. Siti atas materi yang luar biasa. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan sama Bu Dokter ya terkait dengan maraknya kasus kehamilan dini. Jadi sedikit penekanan Bu Dokter terkait dengan kasus yang berada di wilayah kerja Puskesmas Wire. Saat ini kami sedang banyak menemui kasus kehamilan dini pada usia remaja baik tingkat SMP maupun SMA ya di usia antara 14 sampai dengan 16 tahun. Nah ini adik-adik ya seperti yang sudah disampaikan Bu Dr. Siti, dampaknya nanti akan berakibat banyak ya, terutama pada masa depan anak-anak. Ya mungkin laki-laki kalau tidak ketahuan tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Tetapi adik-adik untuk yang remaja putri kalau sudah ketahuan pasti dampaknya akan putus sekolah. Nah ini akan bernasib kemalangan ke adik-adik ya. Nggak bisa memperjuangkan masa depannya dan akan beresiko lebih banyak kepada perempuan walaupun laki-lakinya juga akan berdampak. Selain itu adik-adik di Puskesmas Wire kami sudah menemui akhir-akhir ini 2 anak baik remaja putri maupun remaja laki-laki yang terkena penyakit kelamin. Yang sudah disebutkan oleh Bu Dokter tadi adalah penyakit gonore atau keluarnya nanah pada alat kelamin baik wanita maupun laki-laki. Sudah menemui 2 anak remaja putri dan juga laki-laki yang masuk ke poli anak terkait dengan kasus tersebut. Penyakit kelamin didapatkan apabila adik-adik melakukan hubungan di luar pranikah ya. Dan ini sudah pasti. Jadi kalau misalkan adik-adik ditanyain kenapa kok bisa sakit ini, apakah sudah pernah melakukan hubungan seksual? Jawabannya tidak. Siapa yang akan percaya? Tidak ada. Karena ini terjadi akibat dari hubungan seksual pranikah. Gitu ya. Selain yang disebutkan oleh Bu Dokter tadi, bagi perempuan akan beresiko pada kanker serviks. Kanker serviks itu bisa terjadi apabila tidak hanya wanita yang menikah, tetapi wanita yang belum menikah tetapi sudah pernah berhubungan seksual. Jadi sampai dengan saat ini apabila ada program pemeriksaan IVA atau tes kanker serviks, itu tidak hanya diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah, tetapi juga bagi wanita yang belum menikah, gitu ya. Nah, kalau adik-adik jeli dan mencermati berita-berita pada akhir-akhir ini, banyak kasus perceraian yang dihubungkan dengan pernikahan angka dini, betul? Kenapa kok terjadi perceraian pada ini ya lebih tinggi? Karena menikahnya pada usia muda yang belum matang, kondisi ekonomi belum stabil dan ini akan berdampak pada generasi, tidak hanya generasi kalian tetapi pada generasi selanjutnya. Anak kalian akan lahir prematur, akan lahir berat, bayi lahir rendah. Berakibatnya ke apa? Stunting yang disampaikan oleh Bu Dr. Siti tadi ya. Adan ya, ini. Ya, kita jeda dulu ya.
Baik, saya lanjutkan ya adik-adik. Tadi sampai mana tadi? Oke, jadi tadi disampaikan bahwa jadi kalau adik-adik terjadi kehamilan dini, pernikahan dini akan juga berdampak pada perceraian ya. Nah, selain itu pada generasi berikutnya tidak hanya berhenti pada generasi adik-adik sekalian, tetapi karena nanti adik-adik melahirkan pada saat organ reproduksinya belum matang. Jadi kalau di Indonesia untuk usia menikah supaya tidak terjadi pernikahan siri atau hanya agama tapi diakui secara hukum, adik-adik harus melewati usia 19 tahun. Kalau belum 19 tahun adik-adik harus yang namanya sidang. Sidang mengeluarkan banyak sekali uang. Karena harus mengeluarkan uang banyak adik-adik yang hanya menikah siri. Anaknya nanti tidak akan menjadi anak bapak tetapi anak ibu. Sedangkan kalau anaknya perempuan, enggak kasihan kah sama anaknya? Karena nanti anaknya ketika menikah tidak bisa diwalikan oleh bapaknya atau orang tuanya. Betul enggak adik-adik? Nah, selain itu adik-adik, kalau misalkan adik-adik ini hamil pada usia di bawah, ini ya usia matang. Kalau hamil harus di atas 20 tahun. Kenapa? Karena organ reproduksinya jenengan adik-adik ini belum matang. Jadi harus menunggu usia 20 tahun dulu baru boleh hamil gitu ya. Nah, kalau misalkan di usia 20 tahun di bawahnya sudah hamil, adik-adik akan beresiko pada kematian ibu dan kematian bayi pada saat persalinan. Gitu ya. Nah, resikonya apa? Akan terjadi perdarahan ya. Kemudian ini juga akan beresiko pada kematian ibu dan juga kematian bayi. Nah, yang paling berdampak adalah pada sisi wanita, sudah tidak punya masa depan, kesehatannya terancam. Yang laki-laki masih bisa bersekolah, ya kan? Masih bisa lanjut sekolah, masih bisa meraih cita-citanya. Nah, selain itu adik-adik ya, sudah yang disampaikan Bu Dokter, yang paling berdampak adalah nanti kalau misalkan adik-adik sering berhubungan seksual di luar nikah dan bergonta-ganti pasangan, ya, itu akan menjadi karakternya adik-adik dan akan berdampak pada penyakit yang paling tidak ada obatnya. Apa adik kira-kira? HIV AIDS. HIV AIDS itu perjalanan penyakit yang sangat panjang ya. Pertama adik-adik akan terdeteksi oleh penyakit HIV, yaitu virusnya. Berjalan 8-10 tahun akan berkembang menjadi penyakit yang namanya AIDS. Sampai dengan sekarang tidak ditemukan obatnya. Hanya obat untuk memperpanjang hidup adik-adik sekalian. Jadi tidak bisa sembuh. Sampai kapanpun, sampai adik-adik meninggal, adik-adik akan mengalami penyakit yang namanya HIV AIDS kalau sudah terinfeksi virus HIV. Nah, bagaimana nanti dengan pasangan, dengan anak-anak juga beresiko untuk terjadi penularan. HIV AIDS tidak menular melalui berpelukan, berciuman, berpegang tangan, makan, tidak akan tertular. Tetapi kalau kalian berciuman, kontak dengan tubuh manusia, ada luka dan darah yang nempel berkontak dengan jenengan, itu nanti bisa tertular. Selain itu juga harus berhati-hati pada tato. Tato biasanya itu jarumnya apakah satu kali langsung diganti? Tato biasanya beresiko bergantian. Nah itulah, jadi HIV itu bisa banyak dia tertular karena narkoba dan juga tato melalui jarum suntik gitu ya. Nah jadi HIV hanya menular lewat tadi tetapi dengan cara-cara seperti tadi. Jadi pesan saya karena sudah banyak kasus yang terjadi di daerah kita, di sekitar kita ya. Baik itu tetangga sekolah, baik itu tetangga rumah, sudah banyak. Tidak hanya sekolah negeri, sekolah Islam pun kita sudah kecolongan untuk terjadinya kehamilan dini. Jadi tidak bisa dijudge, oh anak ini sekolah di sini, di sini, di sini, di sini. Semuanya bisa beresiko. Yang namanya pergaulan bebas itu pasti ada di mana-mana. Oleh karena itu pilihlah teman yang baik. Walaupun temannya buruk, tetapi kalau tidak mengajak ke sesuatu hal yang buruk tidak apa-apa ya. Yang penting adalah diri kita bisa memilah dek mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menciptakan generasi emas ya. Dengan cara tadi, mari kita menempuh pendidikan terlebih dahulu, jangan tergoyahkan iming-iming pacarnya ya.
Apalagi sekarang di kasus Wire itu ketika ditanyain membuatnya di mana, kapan, di rumah atau di mana? Ternyata banyak yang check in. Ya, check innya pakai duit orang tua lagi. Iya enggak? Iyalah kan belum bekerja. Jadi minta tolong adik-adik sekalian semuanya kita bersama-sama untuk menekankan angka pernikahan dini maupun kehamilan dini, dan juga karena sampai dengan saat ini masih banyak angka kematian ibu dan juga bayi gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan untuk Bu Dokter Siti. Oke, ada pertanyaan langsung ya Kak. Silakan maju ke depan, Dok. Ya, baik. Perkenalkan dulu dari kelas 1 semua ya ini. Ya, mau ditanyakan perkenalan namanya dulu, nanti pertanyaannya apa silakan disampaikan. Perkenalkan, nama saya Auliatul Habibah Najiha dari Gugus Asa 2. Izin bertanya Bu Dokter, apa sih langkah awal pihak kesehatan untuk bisa mengobati penyakit AIDS? Apalagi tadi katanya Ibu, penyakit AIDS sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya. Perkenalkan Bu Dokter, saya Zaraha Azizah, biasa dipanggil Zaraha dari Gugus Asadullah. Zaraha Azizah. Aulia. Langkah apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menganalisir pernikahan dini, lalu kehamilan dini dan juga penyakit menular seksual, kecuali selain edukasi di sekolah? Ya, terima kasih Dokter. Ada 2 pertanyaan. Ya, boleh dipersilakan untuk kembali. Pertanyaan yang pertama dari De Aulia ini terkait dengan langkah apa sih yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk terkait dengan pencegahan HIV/AIDS, dan juga yang kedua, Zahara terkait dengan tadi untuk pencegahan selain edukasi yang dilakukan kita itu apa saja untuk pergaulan bebas, dini dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih ya adik-adik, tadi ada 2 pertanyaan ya. Untuk pencegahan, untuk pengobatan kalau sudah sampai terjadi HIV positif gitu ya, tadi ya yang bertanya ya. Ya, begini, kalau misalnya di puskesmas ini ada pasien ya, pasien periksa, kita periksa, akhirnya ya hasilnya itu positif ya, itu nanti prosedurnya ya, ada beberapa prosedur karena di Tuban ini ya ada beberapa tempat kesehatan ya yang bisa untuk pengobatan ya, pengobatan antiretrovirus ya. Jadi untuk mengobati virusnya itu di rumah sakit dan di puskesmas. Puskesmas ini tidak semua puskesmas bisa melayani untuk pemberian ARV ya. ARV untuk kalau sudah terjadi positif. Jadi kalau rumah sakitnya kan rumah sakit umum Dr. Kusma. Jadi pasien datang, oh ini kok positif, biasanya kita kasih rujukan sambil diedukasi. Misalnya itu yang positif perempuan, nanti pasangannya juga kita periksa. Jadi tidak si wanita saja ya, tetapi yang pasangannya juga kita panggil, kita periksa, kita edukasi. Kalau hasilnya positif, karena untuk wilayah Semanding ini ya, untuk pengobatan ya yang menyediakan antiretrovirus adalah di Puskesmas Semanding ya. Jadi satu kecamatan biasanya 1 ya.
Jadi untuk puskesmas di Kecamatan Semanding kan ada 2 puskesmasnya, Wire sama Semanding. Untuk pengobatan antiretrovirusnya itu bisa kita rujuk di Puskesmas Semanding. Jadi selama ini yang kami lakukan apabila pasien-pasien ya, kita mendeteksinya itu sekarang lebih banyak mendapatkan dari pemeriksaan ANC, pemeriksaan kehamilan yang awal tadi loh, yang saya ceritakan, yang 3 bulan di awal, itu ibu hamil ya diperiksa HIV, sipilis, kemudian HBsAg, ya itu. Banyak beberapa yang positifnya kita dapatkan dari situ. Ya. Jadi misalnya positif, kita nanti rujuk ke Puskesmas Semanding atau bisa juga dirujuk ke RSUD. Jadi kalau sudah positif itu langkahnya begitu. Ya, itu lumayan ya. Maksudnya kalau diketahui segera dan diobati ya ini bisa memperpanjang masa hidup. Tetapi kalau wes menggi wes itu baru diobati ya wes biasanya ini. Dan itu nanti akan dicek diulang lagi tesnya ya. Pengobatannya itu pengobatan seumur hidup ya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan fasilitas kesehatan ya, misalnya untuk meminimalisir pernikahan dini, kecuali edukasi penyuluhan ya, penyuluhan. Ya, jadi adik-adik tidak hanya itu saja, dan tadi juga ditanyakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyakit menular seksual. Ya. Jadi yang dilakukan kesehatan memang utamanya juga seperti ini ya, penyuluhan begini. Kemudian untuk penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit terutama yang ini apa? Yang haid, kemudian menular seksual. Ya kembali ke diri kita lagi. Ya, kembali ke diri kita lagi. Nomor 1 sudah disampaikan tadi ya. Hindari berhubungan seksual sebelum nikah. Itu ya, itu yang benar-benar penyakit yang misalnya sudah ke arah haid. Tetapi yang lain ya, yang lain misalnya ya menular tetapi tidak karena hubungan seksual ya, misalnya kayak jamur. Itu ya bisa tadi ya mengantisipasinya dengan bergaya hidup sehat ya. Kemudian lagi ada penyakit kanker ya, penyakit kanker yang satu-satunya kanker yang penyebabnya itu virus. Ya, yaitu virus HPV. Ya, human papilloma virus. Itu adalah nanti yang bisa menyebabkan penyakit kanker leher rahim. Ya, atau kanker serviks. Lah, adik-adik mungkin yang di sini sudah pernah imunisasi HPV. Ya, imunisasi program pemerintah ya, biasanya mulai kelas 6 atau kelas 5 atau SMP. Dulu pernah 2 kali. Nah, itu adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi penyakit kanker leher rahim karena itu adalah penyebabnya virus. Ya. Jadi itu ya, jadi tidak hanya, ya memang tidak hanya edukasi saja. Mungkin adik-adik kalau sampai terjadi ya penyakit misalnya sudah mulai keputihan, sudah mulai gatal-gatal, ya diperiksakan. Dan di fasilitas kesehatan ini nanti adik-adik juga dikonseling. Ya, dikonseling. Jadi tidak hanya kalau penyuluhan gini kan sebenarnya gampang ya, lihat-lihat di medsos kan sama saja ya. Nah, tetapi nanti kalau misalnya sampai terjadi itu bisa adik-adik ke puskesmas. Atau di puskesmas kami itu juga ada aplikasi ya, aplikasi untuk konsultasi ya, konsultasi gratis ya. Namanya Amat Sifon, itu nanti ngeling. Kalau anak-anak nanti ngelingnya sama Dokter Siti sama saya. Itu juga beberapa sudah dilakukan ya. Misalnya
di aplikasi Amat Sipon itu nanti bisa konsultasi gratis ya, konsultasi lewat online itu dengan saya, langsung terhubung nomor saya. Ya, itu aplikasi Amat Sipon ya Pak ya. Itu. Nanti untuk misalnya penyakit gigi ada sendiri, penyakit yang lain ada sendiri. Tapi misalnya untuk anak-anak, yang dimaksud anak-anak untuk Kemenkes adalah sampai usia 18 tahun. Ya, sampai usia 18 tahun, kalau misalnya periksa juga masuknya nanti klaster anak. Itu bisa konsultasi online lewat aplikasi, lewat kita, yaitu pakai ada Amat Sipon itu. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya pengen konsultasi ya, konsultasi. Kan ini sifatnya juga rahasia ya, karena tetap itu masuknya di rekam medis untuk tidak boleh disebarkan. Begitu ya. Mungkin ada lagi? Sudah? Oh. Baik, terima kasih Bu Dokter Siti, sedikit menambahkan adik-adik ya. Untuk kita promotif dan preventif, Puskesmas ini adalah sebagai pembina. Jadi kita tugasnya adalah untuk mengedukasi adik-adik sekalian. Dan selain itu kita juga ada untuk HIV, kita ada kegiatan screening HIV. Itu biasanya kita lakukan untuk pemeriksaan HIV di tempat-tempat yang beresiko. Contohnya kalau di Desa Geseng, itu kan ada tempat ya yang memang letaknya beresiko. Nah, itu kita adakan pemeriksaan screening di sana. Untuk adik-adik, kalian bisa mengikuti kegiatan yang namanya adalah Posyandu. Posyandu tidak hanya bagi bayi balita saja, tetapi sekarang sudah ada untuk sasaran usia remaja. Di sana adik-adik akan mendapatkan berbagai banyak program, terutama untuk remaja putri. Adalah terkait dengan program pencegahan anemia, ada penanggulangan nafsa, ada untuk kehamilan dini. Silahkan adik-adik bisa berkontribusi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan yang ada di desa masing-masing. Ya. Kemudian untuk kembali lagi, kita hanya bisa promotif, preventif, dan kuratif. Nah, preventifnya kita selain edukasi dengan program-program tadi, kembali lagi ke adik-adik sekalian. Oke. Sehat dimulai dari mana, Dek? Lah, dari diri sendiri, dimulai dari saya. Silahkan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama adalah perilaku-perilaku yang tidak menyimpang, baik itu menyimpang agama, menyimpang sosial, dan lain sebagainya. Itu saja pesan dari saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya yang sangat bermanfaat untuk Ibu Dokter dan Mbak Tika, panggilannya Mbak Tika. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya, karena kita mundur juga waktunya. Oke, kali ini sesi ditutup ya. Habis ini kalian setelah ini langsung istirahat ya. Oke, untuk menggarisbawahi benang merah, apa tadi kata pesan Bu Dokter? Pesan Mbak Tika apa? Cintai diri sendiri dimulai dari menjaga tubuh kita sendiri. Oke, biar semakin semangat, tadi jargon Man Satu Tuban sudah, sekarang jargon Mata Muda 2026 ya. Oke, Mata Muda 2026. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.